Jauh sebelum pandemi COVID-19 berlangsung atau COVID-19 berlangsung, bahkan jauh sekali sebelum munculnya istilah-istilah yang kita kenal saat ini seperti PSBB, PPKM, ada lagi PPKM level 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pernah ada sebuah pandemi yang bisa kita katakan sebagai raja dari segala pandemi yang pernah muncul di dunia. Dialah Black Death. Mewabah secara besar-besaran di wilayah Eropa hingga kemudian merambah dataran Asia hingga Timur Tengah selama kurang lebih dari tahun 1347 hingga tahun 1351. Walaupun secara umum penyakit ini baru benar-benar bisa hilang dan dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19. Mengapa ini bisa terjadi? Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit bagaimana awal mula Black Death dan dampaknya pada masa itu, serta apa yang bisa kita pelajari dari Black Death terhadap kondisi kita saat ini, kondisi kita saat ini yang masih hidup di bawah bayang-bayang COVID-19. Abad pertengahan, di Eropa telah terjadi perubahan dalam tata hidup bermasyarakat yang semula penduduk masih sangat sedikit, kemudian mulai berkembang sehingga terbentuklah banyak perkotaan-perkotaan yang muncul di Eropa saat itu. Namun harus kita garis bawahi bahwa perkotaan yang ada di Eropa pada masa abad pertengahan dan juga di masa modern saat ini tidak bisa kita samakan secara ringkas karena ada perbedaan-perbedaan. Kota yang ada saat itu sangat tidak memperhatikan unsur kebersihan dan juga sistem sanitasi yang baik. Hal ini yang juga kemudian nantinya berperan besar dalam penyebaran wabah Black Death di Eropa. Berbicara mengenai bagaimana awal mula terjadinya wabah ini sebenarnya tidak ada yang tahu. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul dari wabah ini, walaupun sebenarnya tidak ada teori yang benar-benar bisa kita percayai. Karena bisa kita ketahui ini terjadi pada tahun 1300 Memang saat itu pencatatan sejarah ataupun genealogi atau penelitian terhadap sebuah penyakit tidak sebagus penelitian pada era modern. Salah satu teori yang paling tua mengatakan bahwa Black Death berasal dari dataran stepa yang ada di Asia Tengah. Nah, kemudian dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa di jalur darat. Kemudian Black Death di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Bagaimana sih penyebarannya? Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan atau 3 varian penyakit. Paling umum merupakan varian PES. Jadi dari varian ini adalah munculnya pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher korban, ketiak ataupun pangkal baha. Pembengkakan pada kelenjar getah bening ini tumbuh dengan berbagai ukuran dimulai dari sebesar telur, sudah cukup besar, hingga ada yang bahkan sebesar buah apel. Meskipun beberapa orang bisa selamat dan juga sembuh dari penyakit ini, namun secara umum penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup kurang lebih 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah PES bermula dari serangga. Dalam hal ini adalah kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, seperti tikus yang telah terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu biasanya akan menggigit tikus dan menyebarkannya kepada manusia. Kembali lagi kita ingat pada masa itu kebersihan bukanlah hal yang terlalu diperhatikan, apalagi kelas sosial yang menengah ke bawah. Mungkin kelas sosial atas masih cukup memperhatikan kebersihan tapi dengan jumlah kelas sosial menengah ke bawah yang lebih besar daripada kelas sosial menengah atas, tentu saja hal ini juga menimbulkan penyebaran wabah yang sangat signifikan saat itu. Itu tadi varian PES. Kemudian yang kedua ada lagi varian Black Death yang merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban, atau sekarang mungkin kita kenal dengan istilah airborne. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibanding wabah PES. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Jika tadi wabah PES itu bisa sampai 1 minggu, sedangkan di sini di wabah pneumonia tadi harapan hidupnya hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari saja. Selain itu juga ada varian ketiga yang merupakan penularan wabah septisemia. Wabah ini menyerang sistem darah atau peredaran darah. Varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga ataupun hewan pengerat yang telah terinfeksi atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi langsung. Dampaknya,
dampak Black Death saat itu sangat besar sekali, bahkan mampu mengubah struktur sosial penduduk yang ada di Eropa. Dampak pertama yang langsung bisa dirasakan adalah berkurangnya jumlah penduduk. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumber-sumber yang ada. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Mungkin jika kita bandingkan jumlah tersebut, 200 juta orang itu sudah hampir menyamai jumlah penduduk Indonesia saat ini. Ya, itu pada abad ke-14. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui adanya wabah tersebut. Populasi Eropa sudah berkurang sepertiga dari total populasinya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika kita ketahui setengah penduduknya meninggal karena wabah. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga cukup tinggi adalah para rahib atau biarawan yang ada di gereja, karena biasanya lah mereka yang merawat korban dari wabah Black Death. Dampak kedua yang muncul selain adanya pengurangan jumlah penduduk, yaitu muncul sentimen terhadap etnis-etnis tertentu. Ya, saat itu muncul fanatisme dan semangat akan religi yang berkembang terutama di Eropa karena Black Death. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang-orang asing, pengemis dan juga peziarah, ya, pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau yang memiliki jerawat yang cukup parah biasanya akan dikucilkan karena mereka beranggapan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menyebarkan wabah Black Death tadi. Oke. Orang-orang Eropa mengira bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka akan membantu mengatasi masalah wabah yang ada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada masa tersebut para dokter yang ada pada abad ke-14 tidak tahu bagaimana menjelaskan mengenai penyebab wabah itu. Ingat ya, saat itu ilmu kedokteran tidak sebaik saat ini. Ya, masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi dan juga sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Ada banyak serangan ya yang terjadi terhadap masyarakat Yahudi. Contohnya saja pada bulan Agustus 1349, komunitas Yahudi yang ada di kota Mainz dan Cologne yang ada di Jerman dimusnahkan. Ya, bahkan sebelumnya pada bulan Februari, para penduduk Strasbourg yang ada di Prancis membunuh kurang lebih 2.000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama ya, alasan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyebaran wabah. Kurang lebih hingga tahun 1351 ada 60 komunitas Yahudi, komunitas besar, dan juga ada 150 komunitas kecil telah dimusnahkan oleh orang-orang yang ada di Eropa. Pemerintahan di Eropa sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebaran dari wabah tersebut. Ya, mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada saat itu. Banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari adanya wabah Black Death? Ya, kembali lagi kepada masa saat ini. Pada masa saat ini pandemi COVID-19 yang menimpa dunia, bahkan Indonesia, tidak jauh lebih buruk dari wabah Black Death. Tapi ingat, ketika COVID datang, dunia sudah cukup modern dengan perkembangan ilmu kedokteran yang lebih tinggi jika kita bandingkan ketika Black Death mewabah di Eropa dan dunia pada tahun 1300-an. Apakah manusia bisa bertahan dari COVID-19? Tentu saja manusia pernah mengalami atau menghadapi yang lebih buruk daripada COVID-19. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Tentu saja dengan mengikuti apa saran pemerintah kita, apa saran dari dokter atau tenaga kesehatan, yaitu kita harus melakukan protokol kesehatan, ya, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan juga saat ini sudah ada vaksinasi. Coba saja kalian bayangkan bagaimana jadinya jika COVID-19 ini datang ketika ilmu kedokteran masih sama ketika wabah Black Death muncul di Eropa. Tidak menutup kemungkinan COVID bisa menyaingi Black Death dalam kasus kematiannya. Oke, seperti itu. Mari kita belajar dari sejarah dan tidak mengulangi peristiwa-peristiwa yang parah seperti Black Death di abad ke-14. Oke, sekian dari saya Renaldi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, pertimbangkanlah untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Story.